Karena Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan poros tengah mengetahui jadwal-jadwal kapal. Ya, semuanya non-budgeting. Luar biasa ini, karena rata-rata inovasi selalu berbasis anggaran. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua insan perhubungan di mana saja berada. Pada hari ini suatu kebanggaan kami hadir di sini. Saya Lasmini ingin sekali mengetahui sejauh mana perjalanan Dinas Perhubungan, terutama dalam mendukung food estate dan pemenataan pembangunan di daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bertemu langsung mendengar suka duka Dinas Perhubungan dan pencapaiannya, kinerjanya selama ini untuk melakukan konektivitas infrastruktur, baik itu sungai, darat, demi melayani masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Supriyadi selaku Kepala Dinas Perhubungan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami ingin tahu lebih banyak Pak tentang Dinas Perhubungan, baik itu agenda yang telah dilaksanakan dan maupun rencana-rencana ke depan Pak. Karena kami dengar Dinas Perhubungan luar biasa, pencapaiannya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kami berharap nanti Bapak bisa share informasinya dan tentu akan sangat berguna bagi kita semua. Baik, alhamdulillah kami sampaikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan bagian yang terpenting dari OPD-OPD yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini, yang menghubungkan antara satu titik ke titik lain. Terutama titik-titik itu adalah titik-titik yang strategis. Salah satunya peri-peri penyeberangan, baik itu peri laut maupun peri penyeberangan sungai. Dan ini dibutuhkan armada-armada yang kualitasnya betul-betul memadai dalam penyeberangan itu. Karena titik keselamatan daripada itu yang sangat dipentingkan di samping penyaluran peningkatan ekonomi masyarakat dan sembako dan sebagainya untuk itu. Berdasarkan data-data awal yang kita ini kan, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan itu kita menginventarisasi ke lapangan. Nah itu setelah kita inventarisasikan, kita melakukan adopsi di mana wilayah-wilayah orang yang sama seperti Kabupaten Pulang Pisau yang seirama dengan Kabupaten Pulang Pisau. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan lintas sektoral, baik itu instansi terikal maupun instansi pemerintah daerah itu sendiri gitu kan. Nah, Dinas Perhubungan untuk membangun kelancaran lalu lintas jalan dan transportasi air mengeluarkan beberapa aturan-aturan agar perjalanan kelancaran daripada perhubungan ini lebih baik gitu. Baik Pak, kalau tadi bisa kami tangkap, berarti perkembangan di penyeberangan sungai saat ini sangat menggairahkan ya Pak. Apalagi telah dibangunnya 6 pelabuhan beton oleh BPTD yang menggunakan dana APBN. Menurut Bapak itu sebuah keuntungan tersendiri tidak Pak bagi Pulang Pisau? Dalam konteks itu, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sangat bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah pusat karena telah dibangunnya beberapa titik peri penyeberangan, termasuk Pelabuhan Baur itu sendiri. Karena Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan poros tengah nanti setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 2, Provinsi Barito Raya dan Kalimantan Tengah. Artinya otomatis jalur alur sungai, alur laut itu akan menuju ke Kabupaten Pulang Pisau. Oleh sebab itu, Kabupaten Pulang Pisau ini mulai sejak dini harus bisa membenah diri, baik sarana dan prasarananya, sumber daya manusianya, dan armada-armada yang dapat mendukung kelancaran daripada perjalanan itu, dari segi jalan, dari segi jembatan, armada, angkutan, bis, dan sebagainya gitu kan. Dan di samping itu juga masyarakat juga sejak dini mempersiapkan dirinya, karena Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan pot estate yang cadangan dalam rangka meningkatkan sumber pangan untuk IKN, Ibu Kota Nusantara ke depan, maka Kabupaten Pulang Pisau harus sudah bersiap diri. Dan terakhir,
Kabupaten Pulang Pisau yang sudah 10.000 hektar akan tingkatkan menjadi 25.000 hektar ke depan gitu kan, agar apa? Agar perwujudan pot estate ini betul-betul mengarah kepada yang titik yang diinginkan. Oleh sebab itu saya dengan para OPD terkait melakukan simbiosis mutualisme, bagaimana saling mendukung dalam perjalanan itu gitu kan. Nah, titik-titik itulah yang sudah kita sepakati bersama dengan teman-teman, baik secara pariwisatanya, baik dari sisi alus jalan menuju tatanan-tatanan yang dibutuhkan seperti PUPR, jalan rusak diperbaiki untuk penyeberangan itu. Luar biasa Pak Kadis. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, ada nggak tips khusus Pak untuk mencapai target yang lebih baik ke depan? Pak Kadisub sudah menyiapkan inovasi-inovasi Pak untuk lebih melayani masyarakatnya. Dalam konteks itu ya Dinas Perhubungan tentunya mempunyai beberapa konsep, yang salah satunya adalah untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi-informasi yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan, terutama dari segi pelayanan transportasi darat, transportasi sungai, dan danau. Salah satunya untuk transportasi sungai itu adalah si Pepeng, sistem penyeberangan, ya, informasi tentang penyeberangan, di mana orang bisa mengetahui jadwal-jadwal kapal, penyeberangan laut maupun penyeberangan sungai gitu kan. Nah, dengan adanya informasi-informasi itu, maka tidak lagi mereka menghubungi saya melalui WA, ya, mereka bisa membuka website itu sendiri gitu kan. Nah, kemajuan dari website ini ya bagian yang terpenting dalam kehidupan Dinas Perhubungan untuk apa? Untuk menjembatani masyarakat yang jauh, sehingga mempermudah mereka untuk melakukan. Jangan sampai mereka ketika datang ke sini kapalnya nggak ada, jadwalnya nggak ada gitu kan, nggak ngerti gitu kan, karena pada saat ini adalah penyeberangan laut itu hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan, namun 1 kali dalam seminggu, 1 kali dalam 4 kali dalam sebulan. Oleh sebab itu data-data akurat tentang itu sangat dibutuhkan, karena Dinas Perhubungan ini sebagai menjembatani daripada namanya BPTD, menjembatani KSOP dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan itu, dan khususnya dalam peri penyeberangan sungai, karena peri penyeberangan sungai ini sangat berpotensi sekali untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga membuat citra Kabupaten Pulang Pisau dari yang tidak dikenal orang sampai mengenal orang. Karena kita lihat sungainya saja panjangnya luar biasa, kalau pantainya 153 km, apalagi kalau didaya gunakan dan difungsikan. Seperti itu. Luar biasa Pak. Tadi Bapak menyampaikan tentang pendapatan asli daerah. Bocorin sedikit lah Pak. Ya. Kira-kira PAD yang disumbangkan di sub dari tahun ke tahun, apakah kurvanya naik atau gimana Pak? Ya, dalam ini yang namanya kita sebagai pemerintah daerah itu yang mengurus rumah tangganya sendiri dan menghidupi OPD, makanya salah satu Dinas Perhubungan ini adalah penghasil daripada pendapatan daerah nomor 3 dibandingkan OPD yang lainnya. Nah, salah satu yang menjadi potensi yang luar biasa yang di Dinas Perhubungan ini adalah potensi air. Namun kita sekarang kesulitan potensi air ini karena kita belum ada kelas alur, kelas 3. Nah, untuk itu tidak dapat memfungsikan secara maksimal untuk itu. Dan kita mempunyai proyeksi ke depan bagaimana kita membuat rencana tata pelayaran sungai yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, berdasarkan data yang kami dapat, Dinas Perhubungan mulai tahun 2020 itu mulai dari 250 juta naik sampai sekarang ini sampai 1 miliar Dinas Perhubungan untuk melayani itu melalui sektor sungai maupun sektor darat gitu kan. Untuk sungai saja sekitar 800 jutaan. Alhamdulillah itu sudah tercapai target dan memenuhi target. Target saya sebenarnya sekitar 900 sekian saja, tapi kita melampaui batas untuk itu. Jadi ke depan kita mencoba untuk menggalinya simbiosis mutualisme dengan teman-teman kita di OPD TAN. Juga kami melakukan perencanaan di penyeberangan, penambahan penyeberangan baik yang di Kayapak maupun di Karya Bersama untuk itu, sehingga mempermudahkan orang dari Kapuas maupun dari pinggir-pinggir pantai yang dapat melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bahur maupun menuju Pot Estate maupun menuju Kapuas, sehingga mempermudah. Dan kami juga melalui Pelabuhan Bahur, melalui pelabuhan peri-peri penyeberangan ini kita usulkan namanya transportasi bis perintis ini yang dapatnya untuk membantu mengangkat harkat martabat masyarakat melalui penjualan hasil-hasil yang dimiliki untuk itu gitu kan.
Luar biasa, sangat menginspirasi kami semua dan para penonton di mana saja berada. Pak, satu kata kunci mungkin Pak bagi tipsnya kiat sukses Pak, kenapa bisa menjalankan organisasi dengan sejauh ini dengan yang kami tahu SDM Bapak sangat terbatas. Kalau boleh tahu Pak, di-share untuk kita semua. Untuk kita ketahui bahwa kami ini punya SDM memang terbatas. Jumlahnya sekitar pegawai negeri saja itu jumlahnya 11 orang. Dan jumlah tenaga honornya itu sekitar 43 orang. Yang berkurang 2 orang, sekarang ini ya menjadi 41 orang itu kan. Dengan gajinya terbatas, namun saya memberikan saran dan motivasi pada mereka dimanapun kita bekerja, kita ini sudah ditakdirkan menjadi pegawai TKHL, menjadi pegawai ini kita sudah di mata Tuhan itu luar biasa sudah. Makanya setiap saat memberikan pencerdasan mereka, baik secara tugas pokok dan fungsi maupun secara akhlak dan kepribadian. Kuncinya ada disiplin, tanggung jawab, dan siap untuk melakukan kegiatan apa saja sebatas yang disesuai dengan aturan. Artinya saya mengarahkan kepada anak buah saya untuk melakukan kegiatan harus berdasarkan aturan. Karena kita bergerak berdasarkan tugas pokok dan fungsi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, dengan belajar step by step, mereka melakukan pembelajaran sehingga mempermudah mereka menginterpretasikan apa yang menjadi harus mereka lakukan. Baik dari ditugaskan mulai diperbantukan di pelabuhan laut maupun di peri-peri penyeberangan gitu, maupun secara administrasi yang dilakukan mereka gitu kan, sehingga di samping mereka bekerja untuk menghasilkan untuk keluarga, itu juga sebagai motivasi representasi kewajiban mereka untuk pembangunan daerahnya gitu kan. Nah, mereka lebih spesifik untuk itu gitu kan, sehingga alhamdulillah peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pulang Pisau kalau ke depan saya yakinkan tembus sampai 2 miliar akan bisa tembus kalau kita membukakan objek-objek baru seperti susur sungai, ketetapan bupati tentang susur sungai, ketetapan bupati tentang susur Pulau Mintin, ketetapan bupati tentang susur Pulau Brangas gitu kan. Ini mempermudahkan itu, kita akan buka trayek, membuat lapangan kerja masyarakat sehingga masyarakat dapat berusaha di situ. Dan saya punya pemikiran juga ke depan bagaimana setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada itu harus ada usaha kecil masyarakat menengah di situ, sehingga hasil-hasil yang ada di kecamatan-kecamatan itu ada di tiap-tiap pelabuhan itu, sehingga untuk memudahkan memastikan, karena orang yang melewat pelabuhan itu ada orang wisata, ada orang yang jauh, orang luar dan sebagainya, sehingga mereka sementara ini kan kita belum ada menyiapkan hal seperti itu. Saya sudah komunikasi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Olahraga dan Pariwisata untuk membangun itu gitu kan. Ya, jadi ke depan Kabupaten Pulang Pisau ini mulai Dinas Perhubungan berupaya step by step untuk melakukan perbaikan dengan kemampuan yang ada pada kita. Luar biasa, banyak sekali yang dapat kita petik untuk menjadi inspirasi kita semua buat tidak ada yang tidak mungkin Pak ya, asal kita mau dan tidak malas. Kuncinya salah satu Pak, memberi motivasi terus-menerus agar bekerja ikhlas. Betul. Dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan semoga kita semua dapat mengambil inspirasinya. Salam jaya Pak untuk Dinas Perhubungan. Closing statement kalau boleh Pak. Ya baik, saya sampaikan yang pertama untuk closing statement saya ini, yang pertama kalau ada di jalan di kabupaten ini, saya minta teman-teman yang melalui jalan di Kabupaten Pulang Pisau ini jangan terlalu menggunakan kendaraan yang terlalu over kapasitas. Yang kedua, jangan ngebut-ngebutan, karena walaupun Kabupaten Pulang Pisau ini kotanya kecil, tapi sering ada yang meninggal. Kemarin aja baru meninggal, ada beberapa orang yang meninggal. Jadi perlu diperhatikan gitu kan. Yang ketiga, yang berkenaan dengan penyeberangan pelabuhan, kalau pelabuhan itu tidak sesuai memenuhi kapasitas tonasenya, jangan melakukan penyeberangan untuk itu gitu kan. Dan petugas juga, operator kapal jangan melakukan penyeberangan terhadap truk maupun angkutan-angkutan yang berat yang dapat mencelakakan masyarakat seperti itu gitu kan. Karena keselamatan itu lebih utama dan lebih ditampilkan ke depan karena menyangkut eksistensi kita sebagai Dinas Perhubungan, eksistensi kita sebagai operator kapal, dan untuk menjaga jalan dan jembatan agar tidak rusak sehingga mempermudahkan
arus transportasi, arus hilir mudiknya, sembako yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita ke depan. Dan juga kami kepada pihak-pihak yang telah kita berikan rekomendasi yang berkenaan dengan untuk menekan inflasi, kami sudah merekomendasikan agar rekomendasi yang kita berikan betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyeberangan itu gitu kan. Saya kira itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih mungkin. Terima kasih Bapak. Tadi menyinggung pengendalian inflasi ya Pak. Ini merupakan tematik sampai dari pusat ke daerah. Berarti Dinas Perhubungan aktif juga ya Pak? Apa ada anggarannya atau bagaimana sih untuk Pak? Dinas Perhubungan itu untuk anggaran yang kita kasih untuk masyarakat itu nggak ada. Tapi kita mempermudahkan, menjangkaukan mereka perlu solar dan sebagainya di luar mahal. Kita kasih informasi sesuai dengan tugas kita, aturan yang telah ada, kita bisa memberikan rekomendasi agar terarah solar yang ada untuk penyeberangan sehingga harga yang penyeberangan itu tidak dinaikkan hingga itu dapat menekan titik inflasi. Kalau kita tidak berikan informasi, harganya tiketnya itu pakai itu naik, maka inflasi akan ini dan mempermudah perjalanan itu gitu kan. Tapi saya yakin dan kepercaya nanti proses inflasi ini akan berangsur-angsur hilang saja gitu kan. Saya sementara kita tetap meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita untuk aktualisasi agar kita lebih mandiri secara khusus ke Indonesia itu sendiri secara khusus Kabupaten Pulang Pisau secara umum Indonesia itu sendiri. Amin. Kalimantan Tengah. Luar biasa Pak. Berarti kami simpulkan sebentar ada 2 inovasi nih Pak, yang semuanya non budgeting. Luar biasa ini karena rata-rata inovasi selalu berbasis anggaran. Dan ini beneran berasa si Pepeng ini ya Pak non budgeting. Terus yang rekomendasi Bapak keluarkan setiap bulan ya Pak. Dan itu kabarnya udah berlangsung hampir 2 tahun Pak. Iya, memang hampir 2 tahun. Luar biasa. Itu luar biasa. Tapi untuk Bepeng ini gebrakan kita awal untuk meningkatkan ke depan pengetahuan masyarakat yang tidak mengerti tentang komunikasi lewat HP, mereka lebih memahami gitu kan. Ini mendukung digitalisasi Pak ya, dan transparansi informasi, memudahkan masyarakat mengakses informasi. Pokoknya apa-apa ada yang berkenaan dengan perhubungan, baik standar operasional prosedur, aturan, edaran, terus jadwal kapal, terus jumlah kapal, semuanya ada di sini semua. Paket komplit. Silakan teman-teman gunakan handphone di mana aja Pak ya. Di mana saja bisa mengakses ini dimanapun tempatnya 24 berada. jam. Kalau memang kurang bisa dikasih informasi di situ, kurang ini disampaikan kepada kita sehingga kita melakukan pembenahan yang lebih baik lagi. Tapi ini ada syaratnya ya Pak, harus ada internet ya Pak ya. Oh iya, isi kuotanya akses si Pepeng. Nah, jangan lupa. Iya itu. Pak Kadis, terima kasih banyak dialognya menarik hari ini dan moga-moga bermanfaat tentu untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak, sukses selalu. Semoga Dinas Perhubungan ke depan lebih baik lagi. Salam insan perhubungan. Terima kasih Pak Kadis. Ya, makasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya.